Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, apa kabar? Kita ketemu lagi hari ini, hari Jumat, tanggal 1 Oktober ya, Mbak ya, sekarang ini ya. Mhm. Ini nggak Ya, kerasa ya. ini tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banyak nggak sabar nih nunggu tanggal 20, Mbak. Kalau bahkan banyak juga yang pengennya dipercepat saja gitu. Dan kita diingatkan gitu ya Mbak Agi oleh banyak viewer, Mas Hersu, Mbak Agi jangan juga terus saja membahas soal preman ya, tapi fufu apa ditinggalkan. Jadi mereka tetap saja pengen bahwa masalah fufu apa ini diangkat terus gitu Mbak Agi, dan saya tahu maksudnya tentu mereka ingin juga pokoknya kalau bisa Gibran jangan dilantik sebagai wakil presiden gitu karena dianggap tidak tidak memenuhi syarat lah karena diduga sebagai fufu apa itu. Oke, tapi Mbak Agi kan kemarin janji mau membahas lebih detail itu soal Raffi Ahmad ya yang sekarang kita manggilnya gimana? Mesti kayak Pak Haji Giring Ganesa Jumario, kita mesti sebutnya juga Dokter Honoris Causa Raffi Ahmad gitu ya sekarang mulai ya Mbak ya. Hmm. Iya, iya, iya. Jadi mungkin seperti Ibu Puan Maharani, Ah, profesor begitu hmm. ya. Hmm. Tapi kan Ibu kalau Mbak Mbak Puan belum Puan, profesor kan, masih dokter honoris causa, yang profesornya Ibu Mega kan? iya, kalau kalau Ibu Puan kan profesor, tapi kan dia juga memang menempuh pendidikan di Hah? UI ya, di perguruan tinggi. Tapi kalau kalau Raffi Ahmad ini doktor honoris causa. Oh, Tapi Mas Hersey, Mbak Puan itu udah profesor ya? iya, kalau tidak, oh, dokter honoris causa ya, Dokter, ya ibunya, yang Ibu masih yang profesor Megawati yang Ibu Megawati profesornya. yang profesor kehormatan, ya, ya. Ya, Ya, dan profesornya sudah banyak kalau Ibu ya, Mega ya itu kalau Mbak dokter Puan honoris memang causa. kita tahu kuliah dia lulusan dari FISIP di Universitas Indonesia ya, Mbak Agi ya. Tapi Betul. doktornya Mhm. dokter honoris causa juga gitu. Mhm. Nah, kalau Raffi ini saya nggak tahu dia terakhir pendidikannya apa ya, dokter apa SMA atau SMP Mbak Agi? Karena dia sudah bekerja sejak sejak SMP ya Mas Hersu. Oh, Jadi oke. sudah menjadi entertainer lah begitu ya. Hmm. Tapi dia tetap melanjutkan SMA. Saya tidak tahu kalau seperti Atta Halilintar begitu Hmm. ya. Dia memang mengambil paket C apa kalau tidak salah. Ah, Karena memang apa ingin melanjutkan juga untuk berkuliah. Nah, ini kalau Raffi sepertinya SMA, tapi oke. kabarnya dia pernah juga berkuliah di salah satunya di Paramadina begitu ya, tapi Hmm. mungkin barangkali tidak selesai karena tidak tidak pernah mencantumkan gelar S1-nya juga Hmm. begitu. Tapi kalau gelar S1 dan S2-nya kalau kita melihat list gitu dari lulusan UIPM tersebut yang saat ini sedang ramai yang akan kita Hmm. bicarakan ya, Hmm. itu dia juga tercantum di situ Mas Irsu. Hmm. Jadi bachelornya, master degree-nya, dan kemudian dokter honoris causa. Itu semuanya Oh. dari universitas yang sama, tercantum namanya di Ya, situ. ya, 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 enggak. Oke, tapi satu satu hal sebenarnya ya, positioning kita ya, mesti ingetin ya. Untuk apa ya sebenarnya orang seperti Raffi itu? Karena dalam profesi dia itu kan nggak dipentingkan itu lagi gelar-gelar semacam itu. Dan kedua, saya kira tanpa gelar pun itu pengakuan publik terhadap dia itu kan sudah cukup luar biasa gitu loh, Mbak. Justru malah Mhm. gara-gara dia mengenakan atau mendapat gelar Dr. Hanis Kausa, dia jadi penyadaan banyak orang begitu. Sama halnya dengan seperti Mbak Puan katakanlah, tanpa dokter honoris causa pun udah keren banget orang, dia ketua DPR, Mhm, dan ini mhm, akan mhm. jadi ketua DPR lagi gitu loh. Banyak sekali Betul. dokter yang beneran, Mhm. yang profesor beneran itu ya mereka hanya orang-orang di kampus gitu, yang di jabatan-jabatan publiknya nggak sementereng Mbak Puan. Jadi sebenarnya lewat lewat apa konten ini kita cuma ingin menyerukan saja pada terutama politisi kita ya. Kan itu banyak sekali termasuk Bambang Susatyo dan sebagainya mau mendapatkan gelar profesor, terus Ya. Dasko misalnya juga mengenakan apa mendapat gelar profesor. Tanpa profesor pun tuh kalian-kalian tuh udah manusia manusia hebat loh, manusia-manusia yang langka, di nggak banyak orang Indonesia yang bisa membuat capaian seperti Anda. Bahkan mereka yang bergelar profesor doktor yang sungguhan pun itu banyak yang tidak bisa mencapai jenjang karir atau jabatan seperti yang Anda sekarang genggam gitu ya Mbak Gia. Jadi untuk apa sih sebenarnya gelar itu gitu? Iya, kalau yang ada di benak mereka persisnya kita kan nggak tahu ya intensinya apa. Tapi kalau sebagian besar yang seperti itu memang butuh validasi ya Mas Hersu sepertinya bahwa mereka ini memiliki pemikiran ya kita tahulah kalau seandainya dia pernah
kuliah begitu ya, memasuki perguruan tinggi setidaknya bisa berpikir sistematis, terus kemudian juga masuk ke dalam pergaulan akademis gitu kan, dan memang berbeda kan Mas Hersu, pergaulan di jaringan politisi dan juga di jaringan akademisi ini kan memang agak berbeda begitu. Tapi kalau seandainya orang masuk ke situ, memang apresiasi masyarakat itu berbeda ya, kalau dia Hmm. memang memiliki gelar-gelar akademis gitu, apalagi Hmm. masyarakat kita kan tidak melihat gelar akademisnya dari mana. Dari mana Sementara ya? Ya. dari mana? Sementara kalau di Indonesia itu memang ternyata persyaratannya, saya meminta daftar begitu persyaratan Mas Hersu, sebuah misalnya universitas gitu ya, jarak jauh kan seperti itu. Jadi misalnya kalau di Malaysia itu kan banyak sekali universitas jarak jauh dari Hmm. Inggris gitu, tapi itu resmi Mas Hersu, dan juga dosen-dosennya juga dengan gelarnya, dosen dari Inggrisnya juga ada dosen terbang, dosen tetap apa dan sebagainya lah. Dan itu resmi, gelarnya dan juga ijazahnya juga berasal dari universitas yang menjadi induknya. Nah, sementara kalau di Indonesia ini itu ada persyaratan-persyaratan tersendiri juga, tiap negara seperti itu. Salah satunya begitu yang bisa memberikan gelar doktor honoris causa itu adalah perguruan tinggi dengan akreditasi A atau unggul. Jadi kalau perguruan tinggi dengan akreditasi di bawah itu B atau C ya tidak bisa begitu. Dan dia memiliki jurusan atau fakultas sesuai dengan gelar yang diberikan kepada orang tersebut. Jadi misalnya dokter honoris causa bidang apa, misalnya seperti itu. Kalau Raffi Ahmad misalnya dia bidang apa ya, entertainment atau event apa begitu ya Mas Hersu, manajemen digital dan sebagainya, ya artinya perguruan tinggi tersebut harus memiliki jurusan atau fakultas yang memang menyelenggarakan pendidikan itu begitu. Jadi semuanya relevan gitu. Tapi kalau seandainya dia tidak menyelenggarakan itu, ya dia tidak bisa memberikan. Apalagi kalau universitasnya abal-abal. Ya, saya kira ini penting ya kita bahas di depan ya soal ini. Ini menyangkut positioning kita gitu, karena jangan jangan sampai salah nanti. Banyak saya mengamati di media sosial orang banyak ketawa-ketawa mentertawakan itu, tapi sebenarnya kemudian mereka lupa apa sebenarnya message yang mau kita sampaikan kan gitu. Ini bahkan saya tahu banyak sekali eh, para pejabat kita, selain ada yang memang dari kampus abal-abal, tapi banyak sekali yang dapat dari dokter honoris causa dari kampus yang cukup mentereng, Mbak Agi ya. Betul. Tapi ini true story, ini pengalaman saya pribadi. Jadi saya pernah dimintai tolong oleh seorang sahabat yang kebetulan kakaknya itu adalah pembantu rektor satu di kampus perguruan tinggi negeri Jawa. Ya, ini saya nggak perlu sebutkan nama kampus, tapi gini cukup mentereng gitu. Dan dia minta bantuan kepada saya untuk agar ada seorang kebetulan saya berteman dengan anak seorang salah satu orang terkaya di Indonesia begitu, yang dia tahu bahwa dia belum punya gelar honoris causa. Dia minta bisa nggak kalau kita memberikan gelar itu apa, kemudian tapi trade off-nya ya membayar si tokoh ini gitu. Kenapa alasannya? Karena kampusnya katanya kesulitan untuk mendapatkan biaya. Sekarang ini nggak tahu saya kenapa ada sistem apa sih, PTNBH atau apa gitu. Jadi mereka harus mencari uang sendiri, dan padahal mereka katanya penting untuk mengirim dosen-dosen mereka tuh untuk seminar-seminar ke luar negeri, tapi mereka nggak punya dana gitu. Jadi trade off-nya ya mereka mencari tokoh-tokoh eh, tokoh-tokoh hebat di Indonesia yang punya duit banyak, dan kemudian diberi gelar honoris causa. Dan ini sebenarnya orang-orang seperti ini memang layak misalnya capaian mereka di bidang bisnis dan sebagainya gitu loh, Mbak. Tapi pada waktu itu si tokoh ini ketika saya sampaikan dia ketawa aja, karena dia juga si tokoh ini adalah lulusan dari perguruan tinggi top juga di Indonesia gitu. Jadi buat dia merasa nggak penting, buat cukup dengan gelar dan gelar itu pun nggak pernah dipakai selama ini, dan tanpa gelar itu pun menurut saya si tokoh ini orang udah tahu kok kaliber dia seperti apa gitu loh. Ini true story ini pengalaman saya pribadi gitu ya. Nah, kalau kayak gini ini saya berapa kali nebeng betul tuh pesawat pribadinya gitu. Jadi bukan bukan kayak Kaisang yang nebeng pesawat pribadi. Benar-benar nebeng kalau saya. Oke, itu positioning kita. Mari kita bahas soal Raffi Ahmad ini. Apa sih sebenarnya yang jadi masalah itu apa gitu? Iya, iya. Jadi Raffi Ahmad ini kan mendapatkan gelar doktor honoris causa ya. Biasanya kalau doktor honoris causa itu ditulisnya D besar R besar gitu Mas Hersu. Kalau doktor beneran yang didapat melalui pencapaian pendidikan
kedokteran gitu ditulisnya D besar R kecil, itu biasanya sih umumnya seperti itu untuk menandai. Nah, Raffi Ahmad ini mendapatkan dokter tersebut dan honoris causa ya, artinya dokter anugerah atau penghormatan. Dan kemudian ini dilakukan wisuda begitu di Thailand begitu Mas Hersu, dan ini menjadi rame karena kan memang diunggah di Instagramnya Raffi pada hari Jumat pekan yang lalu. Nah, ramenya tersebut karena UIPM ya, Universal Institute of Professional Management gitu kepanjangannya seperti itu. Dan kabarnya itu memang ada di 8 negara kalau tidak salah, itu mengklaimnya ada di India, ada di Rusia, ada di Amerika, terus Oh, kemudian ada banyak Mas Hersu, di Eropa juga ada gitu. Selain juga di Indonesia, tapi di Indonesianya uniknya ini ada di Bekasi. Biasanya universitas-universitas seperti ini yang ada di seluruh, ada banyak cabangnya seperti itu begitu ya. Itu biasanya memilih memang ada di Jakarta begitu. Atau mereka double degree begitu kerjasama dengan UI, dengan UGM, dengan beberapa universitas negeri lainnya atau swasta pun juga ada begitu Mas Hersu ya. Tapi ini namanya memang tidak UIPM gitu ya. Itu tidak familiar di telinga kita. Makanya kemudian netizen ini kan mencari tahu, apalagi mereka tahu bahwa Raffi ini juga apakah sudah mereka ingin mengetahui apakah dia sudah mendapatkan gelar S1 atau S2 ataukah memang langsung mendapatkan dokter kehormatan tersebut begitu. Glorifikasi ini kan memang luar biasa di Instagramnya Raffi sendiri juga mendapatkan ucapan selamat yang bertubi-tubi begitu Mas Hersu, dan karena memang rumor di luar juga banyak yang mengatakan bahwa Raffi ini sebelumnya itu kan ada rumor dia akan naik, akan ikut kontestasi di pilkada, naik menjadi cawagup atau cagup begitu ya, atau bupati atau wali kota begitu. Tapi ternyata itu tidak terjadi, malah dia kemudian kan mengendorse begitu, mengendorse banyak teman-temannya sendiri. Dan yang paling ramai adalah ketika dia menawari Sule, salah satu komedian temannya begitu, untuk menjadi wali kota atau calon atau wakil wali kota Bekasi lah, kurang lebih demikian. Nah, ini kemudian menjadi rame Mas Hersu. Saya sebutkan saja di ramenya itu ada di berita, tidak hanya di medsos ya. Ini ada di berita media mainstream maupun lokal begitu. Ini misalnya seperti ini Mas Hersu. Oleh Kompas ditulis fakta UIPM yang beri Raffi Ahmad gelar honoris causa begitu. Dan kemudian juga ada di repelita.com, terbongkar kampus di Thailand yang kasih gelar dokter honoris causa ke Raffi Ahmad tidak jelas begitu. Ada juga yang mengatakan bahwa kasih Raffi Ahmad gelar kehormatan UIPM diduga kampus abal-abal, tak ada di BAN PT, yaitu Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, sampai Webometrics begitu. Jadi Webometrics ini untuk pemeringkatan perguruan tinggi seluruh dunia ya. Diduga jual beli gelar, netizen soroti website kampus pemberi gelar kehormatan pada Raffi Ahmad yang menggunakan Google Docs. Jadi ini luar biasa. Nanti kita lihat Google Docs-nya. Jadi itu memang mereka menawarkan gelar begitu Mas Hersu dengan mengisi by dokumen yang ada di Google gitu. Jadi Google dokumen itu kita isi nama siapa, ini gelar apa yang diinginkan apa dan sebagainya. Ini luar biasa dan itu diungkap semua. Nah, akibat dari unggahan Raffi tersebut kita lihat yang rame betul ya. Dan ini sudah dilihat oleh belasan juta viewers begitu di X. Padahal kita tahu ini ada di platform X, bukan di Instagram atau ada di Facebook gitu ya. X ini kan yang paling kecil gitu penggunanya di antara platform-platform media sosial mainstream lainnya. Nah, di sini ada netizen Mas Hersu itu yang kemudian mengulik keberadaan universitas yang ada di Thailand. Tapi sebelum itu kita lihat dulu ya, UIPM ini kan punya kampus di Indonesia. Nah, di sini ditulis, saya baca saja dari Tribun News Mas Hersu. Nah, di Indonesia ini dia adalah perguruan tinggi asing yang terdaftar pada 24 Desember 2012. Dan kemudian perwakilan itu tadi yang sudah saya sebutkan, ada Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina, India, Afrika, Amerika Serikat dan sebagainya, bahkan ada yang menyebut juga di Rusia begitu ya. Lokasi kampus di Indonesia di Bekasi, dan di Indonesia sendiri sebagai presiden UIPM Indonesia itu adalah
Profesor Rantastia Nur Alangan. Ini nanti kita kulik juga siapa sih Rantastia Nur Alangan. Sementara sebagai Presiden UIPM Indonesia begitu ya, itu adalah Profesor Dr. Muhammad Soleh Ridwan LLM PhD begitu. Nah, tapi di sini lebih banyak orang menyoroti ini adalah sebagai CEO dari UIPM itu yaitu Rantastia Nur Alangan, karena ini unik sekali kalau kita melihat nanti. Mas Irsu bisa ketawa nanti ya. Kemudian UIPM Indonesia ini di Indonesia, Asik. Saya tadinya iya. pikir UI cabang Pamulang. Saya kan dulu kan ingat Mbak Agi tahun 2000 berapa? 2019 ya kalau nggak salah ada unjuk rasa. Waktu itu sekelompok Oh, pendukungnya Pak Jokowi yang dikasih jaket kuning, dan ketika ditanya oleh wartawan dari mana, dari Cikarang kan pada waktu itu, kemudian betul. UI dari Cikarang, dan kita tahu pada waktu itu korlapnya itu nggak usah disebut namanya ya, tapi Anda cari nanti di Google itu kalau nggak salah jadi menteri deh sekarang dia itu gitu. Ya, lucu. Oke, lanjut. Iya, iya. Hmm. Oke. Hmm. Dan kemudian kalau UIPM di Indonesia itu memiliki program pendidikan setara D1, D2, bachelor atau setara S1 yang dapat ditempuh 3 tahun. S1-nya 3 Hmm. tahun, program S2 atau master degree-nya itu 2 tahun, dan program doktoral setara S3 pasca sarjana ditempuh dalam 3 tahun. Ini Hmm. biasanya ini sering orang menempuh 5 tahun bahkan lebih begitu ya. Ini hanya 3 tahun. Dan semua pembelajaran itu Mas Hersu dilakukan secara jarak jauh Hmm. atau semuanya online, pembelajaran online, Online. tidak ada yang offline. Bahkan pembelajaran online pun kita juga tidak tahu apakah itu ada Zoom atau tidak sebagai bukti dari adanya pembelajaran jarak jauh. Karena kalau ada Zoom itu juga dianggap sebagai tatap muka, Mas Hersu, karena di situ ada interaksi, ada tanya jawab dan sebagainya. Begitu juga dengan ujian dan sebagainya ya. Tapi ini kita tidak melihat sejauh ini bahwa ada bukti-bukti tersebut begitu. Nah, sementara kalau yang berupa modul begitu ya, kalau dulu kan ada juga tuh yang universitas atau perguruan tinggi abal-abal, dengan dia orang mendaftar dan dia mereka ini memberikan modul-modul, disuruh dipelajari dan kemudian nanti langsung ujian dan dipastikan lulus, dan sesudah itu akan mendapatkan ijazah. Itu dulu seperti itu Mas Hersu. Jadi itu hanya formalitas saja, kemudian didokumentasikan sehingga ketika diberikan ijazah, loh ini ada kok modulnya ada, dan kemudian ijazah ujiannya juga ada, dan sesudah itu kelulusannya ada, bukti-buktinya ada, sehingga dia berhak mendapatkan ijazah. Itu banyak sekali diikuti oleh ASN gitu ya Mas Hersu, dan juga seperti TNI, Polri begitu. Itu zaman saya masih meliput dulu ketika menjadi wartawan di lapangan seperti itu begitu. Ya, ya. Nah, itu sekarang tidak boleh sama sekali di Indonesia cara-cara seperti itu. Nah, ini investigasi yang di Thailand ini bikin ketawa nih Mas Hersu. Oke. Karena Saya siap-siap ya. iya, siap-siap. Ini dilakukan oleh Niar Ibrahim Rose, itu tadi yang saya sebutkan. Hmm. Dia mengatakan klaim dirinya seperti ini. Sebagai warga 62 yang tinggal di Bangkok, penasaran sama kampus yang kasih doktor honoris causanya AA Raffi Ahmad lagi. Nah, ini dia mention sebuah akun namanya dia menyebutnya A, tapi akunnya sendiri namanya Raffi Ahmad lagi. Tapi Hmm. kalau kita telusuri sepertinya Raffi tidak punya akun Twitter begitu ya. Hmm. Sepertinya ini buatan orang lain dengan menggunakan nama Raffi begitu. Tapi dia tidak tahu. Akhirnya ada yang memberitahu bahwa Raffi tidak main Twitter begitu. Nah, kemudian dia mengatakan bahwa ini guideline cara menuju kampusnya dari halte bus Ratchatewi, namanya Ratchatewi, naik bus biru nomor 29, turun di halte Grand Miracle Hotel. Ini semua ada fotonya Mas Hersu. Hmm. Jadi ada foto bagaimana bus stopnya, Ya. tempat haltenya, terus kemudian bisnya yang nomor 29 tadi, begitu ya. Dan kemudian ini dia melanjutkan perjalanan ya Mas Hersu. Jadi ini melakukan investigasi loh, luar biasa loh. Ini Hmm. netizen Indonesia yang ada di luar negeri. Nanti ada lanjutannya investigasi yang di Indonesia, karena Yes. memang saya berada di Bangkok, saya tidak bisa melanjutkan, jadi dilanjutkan. Nah, kemudian ada juga video Mas Hersu, dia menyertakan video, dia mengatakan sampailah di jalan Vibaradi Rangsit 64. Choose on the way Vibaradi Rangsit 64 Yeak 3. Maaf kalau pembacaannya saya pengucapannya salah ya, Ya. kan ini dalam bahasa Thailand. Ini penampakan jalan masuk kampusnya UIPM yang ada di Thailand. Bisa dilihat ya, Vibaradi Rangsit nomor 64.
Kita jalan masuk. Kemudian dia sudah sampai di sana, dia menyampaikan ada video juga, kemudian dia men-share video dan juga foto. Dia mengatakan ini lagi-lagi namanya Niar Ibrahim Rose ya, kalau teman-teman off the record ingin melihatnya di X. Dia mengucapkan seperti ini, Mara sampailah di Vibara di Rangsit 64 Yak 3 yang ternyata hotel katanya. Sampai masuk dan tanya ke resepsionis terkait kebenaran alamat di website UIPM, ternyata bukan kampus. Kemudian di situ dia foto juga ada namanya Ebina House gitu, sebuah hotel tapi memang tidak terlalu besar. Dan ini aku udah di Vibavadi Rangsit 64 IEK 3 yang ternyata ini adalah Ebina House Bangkok atau hotel. Kan aneh banget ya guys, kok katanya kampus. Dan kemudian dia tetap melanjutkan, dia menemukan fakta bahwa tidak ada kampus UIPM di alamat sesuai keterangan seperti yang ada di website. Jadi kemudian dia men-share, dia ke situ adalah berdasarkan, kalau di websitenya sudah benar sih Mas Irsu, ini alamatnya itu persis seperti di websitenya UIPM, terus kemudian ternyata di dekat hotel itu juga ada hunian apartemen. Jadi memang tidak ada kampus sama sekali, begitu Mas Irsu. Oke. Di websitenya juga tertulis semuanya nih, kalau kita lihat ini teman-teman auto record bisa melihat ya. Dia menelusuri sampai masuk ke dalam dan memang tidak ada begitu. Dan semuanya ini tuh residen, hotel, apartemen. I don't know, but ya nggak ada kampus sama sekali. Dan aku udah confirm ke dalam, ini alamatnya benar, Vibawadi Rangsit 64 IEK 3. Ini tampak dari samping, ada dental clinic dekat dari FB Dental Genesis. Ya. Nah, tapi waktu Raffi itu di wisuda itu di Bangkok gitu, Mbak Agi? Iya, itu di wisuda di Bangkok ya. Dan Tapi di mana kita nggak tahu. Ya, kita tidak tahu. Jadi memang Kan biasanya ada di hotel apa gitu ditulisnya, biasanya di foto-fotonya itu, kalau foto yang official gitu kan ada tulisan seperti itu, Mbak Agi. Iya betul, kita tidak tahu ada di mana, begitu juga dengan biasanya kalau wisuda seperti itu ya dihadiri juga oleh keluarga banyak, dan juga, apalagi Raffi kan seorang konten kreator, biasanya ada Krunya banyak itu, bukan hanya keluarga, krunya banyak itu pasti ya. Iya, sebagai konten kreator di mana kemudian rektor dan juga para dosen begitu kan Mas Hersu ketika akan melakukan wisuda seperti ini, bagaimana mereka masuk ke dalam ruangan, lagunya apa dan sebagainya. Saya rasa sebagai seorang konten kreator mestinya itu direkam ya. Tapi kita memang tidak melihat itu, ataukah tidak boleh untuk merekam gitu ya. Tapi memang tidak ada kerumunan yang seperti yang kita bayangkan. Biasanya suasana wisuda kan ada gambar dari bawah panggung dan juga ada sesudah wisuda, kalau misalnya secara ini kita tidak boleh, sesudah wisuda kita bisa melihat kerumunan orang lain juga yang berfoto-foto keluarga wisuda dan sebagainya, apalagi ini dari luar Thailand juga begitu kan yang di wisuda, tapi itu memang tidak ada. Ya. Oke, jadi fix kalau dari investigasi Niar Ibrahim Rose tadi itu dia nggak menemukan soal itu, alamatnya udah sesuai begitu ya Mbak Agi ya. Tapi dia nggak ketemu. Ini ditonton banyak banget ini ya Mbak Agi ya, Twitternya dia ini ya. Twitternya itu tadi siang aja sudah 12.300.000 kalau tidak salah. Kan kalau di Twitter itu susah Mas Hersu ada yang nonton segitu, karena Twitter sendiri kan kalau 2 tahun yang lalu sekitar 22 atau 25 juta ya pengguna Twitter. Itu pun banyak yang satu orang pakai akun banyak gitu. Ini dilanjutkan lagi Mas Hersu investigasinya. Dan sesudah itu ternyata Niar Ibrahim ini menemukan bukti tambahan dari YouTube, yaitu bahwa UIPM juga meresahkan masyarakat Thailand. Gitu. Jadi ini luar biasa juga ini. Jadi di situ dia menuliskan, terima kasih atas bantuan netizen. Ada sedikit bukti tambahan dari YouTube kalau kampus ini sudah meresahkan masyarakat Thailand di pertengahan tahun ini. Jadi tahun 2024 ya. Di situ ini saya lihatkan screenshotnya memang dalam bahasa Thailand. Ini saya caption dengan bahasa Thailand dan kita tidak tahu artinya apa. Makanya kemudian mungkin Niar ini sedang studi di sana tapi dia juga tidak
tidak fluent dalam bahasa Thailand, dia mengatakan bahwa aku juga minta bantuan teman Thaiku untuk kasih info terkait isi YouTube-nya katanya. Dan ternyata Mas Hersu masih ingat ya California University yang ketika itu pernah rame. Ini adalah sebuah kampus Saya ingatnya sih Riverside University aja. ingat kali. Iya, iya, iya. Dan kemudian ternyata temannya itu menulis, dia menanyakan seperti ini, "May I ask your help?" Ya, katanya, "Could you translate the information from this YouTube content?" Jadi YouTube kontennya tadi linknya diberikan. "Is this a scam university that has been known by Thai society because this uni is disturbing Indonesia society also?" Kemudian temannya itu menjawab, Mas Hersu, "Exactly, scam." Jadi penipuan. Jadi betul penipuan, dia mengatakan seperti itu. UIPM claim that academic position would get by something about achievement, success in work or inventing new things not from academic work for university by organization. But this organization have no in real. Jadi ini tidak nyata sama sekali, organisasi ini tidak ada begitu. It seems like California University begitu. Terus kemudian dia mengatakan you could get new degree by using money. Jadi memang ini seperti jual beli gelar saja. Kamu bisa mendapatkan gelar baru dengan memberikan uang kepada mereka. Dan Mbak kita ini yang netizen kita yang di Thailand ini terkejut, what begitu ya. Jadi orang Thailand pun mengartikan dari berita tadi yang ditayangkan di YouTube itu ternyata seperti itu. Dan ini beritanya tidak abal-abal ya. Ini dari PPTV HD 36 nama TV-nya, dan ini memiliki subscriber 7.380.000 subscriber. Jadi artinya seperti di Indonesia ya. Ini apalagi orang Thailand kan jumlahnya cuma berapa penduduk Thailand, dengan subscriber seperti itu tentunya ini TV yang memang dikenal di sana. Oke. Dan ada, Mas Hersu, ini saya lanjutkan saja ya. Dan sudah ada jawaban dari pihak UIPM Thailand, begitu. Ini malah nadanya seperti mengancam juga. Saya baca di CNN itu dia mengatakan bahwa sehubungan dengan ketidaktahuan para netizen, menganggap ketidaktahuan netizen yang menanggapi saudara Raffi Farid Ahmad mendapat gelar Dr. Honoris Causa in Tourism and Event Management. Jadi itu persisnya namanya gelar untuk Raffi ya, untuk hiburan lah, kurang lebih demikian, event management. Dan kemudian keberadaan UIPM dalam menjalankan pendidikan tinggi dengan format pendidikan tinggi distance education, pendidikan jarak jauh, dan menggunakan sistem pendidikan full 100% online learning, virtual campus atau non-real campus secara jelas dan dipublikasikan baik di website resmi UIPM katanya. Dan jadi full 100% online, bukan kampus sebab UIPM murni 100% online learning. Nah, kemudian dia juga mengatakan, Mas Hersu, bahwa mereka itu terhubung seperti yang di Bekasi misalnya. Ini si Helena ini yang dari Thailand ini mengatakan kampus yang alamat mereka yang ada di Bekasi adalah kantor UIPM usai diberi mandat oleh PBB, luar biasa, United Nations ECOSOC, untuk memantau, yaitu melakukan sebagai observer, monitoring, dan reporter. Ini apa ya? Kok ECOSOC IPB itu memang ada lembaga itu ya, ekonomi dan sosial IPB, PBB begitu atau UN. Tapi apakah betul memberikan mandat kepada universitas macam ini begitu ya untuk melakukan observer, monitoring, reporter? Terus kemudian kok mereka menyelenggarakan pendidikan? Apa hubungannya? Aneh ini, Mas Hersu. Dengan PBB ya? Iya, dengan PBB, mencatur nama PBB. Sedangkan UIPM Rusia sebagai pusat pendidikan tinggi online learning yang berkantor di Svetsovo katanya 19, Pravding District Kaliningrad Region bla 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 begitu ya, dituliskan alamatnya. Dan dia juga ini ngedabrus ini ya Mas Hersu kalau saya rasa. Apa itu? Karena dia menggunakan istilah atau apa? Prosedur gelar Dr. Honoris Causa dari UIPM yang diberikan kepada individu berprestasi diakui sah oleh QAHE Quality Assurance Higher Education sebagai lembaga akreditasi internasional dan juga oleh lembaga pendidikan dari Order of Kingdom Prusia. Prusia itu adanya di Rusia ya Mas Hersu? Jerman.
Rusia Jerman. itu Oh ya di Jerman. Dan ini Jerman, kan ya sudah nggak ada Mas Hersu. udah nggak ada. Bahkan Sudah itu nggak kan ada ada yang di ngaku nama Rusia. Rusia. Orang kadang-kadang bingung padahal Rusia itu Iya, Jerman gitu ada di maksudnya. Jerman. Dan Hmm, kalau ini kingdom, ini sudah tidak ada nggak kingdom ada, Rusia di ya Jerman memang ini. sudah tidak ada di Iya, sana gitu sudah ya. lama tidak ada. Ya, jadi ini yang Dan gedabrus itu tadi ya. iya, dia ngegabrus banget Mas Hersu. Hmm. Apalagi ditambahkan seperti ini, UPM turut menjabarkan sederet pengakuan seperti dari ACLBS, the European Council of Leading Business School, HESI, Higher Education Sustainability Initiative, bla bla, pokoknya banyak deh. Ini bisa dibaca sendiri oleh pemirsa of the record ya. Dan kemudian dia sepertinya memberikan peringatan atau semacam ancaman lah. Dia mengatakan bahwa apabila ada pihak yang melakukan fitnah dan pencemaran nama baik melalui media elektronik bagi lembaga UIPM, UN, ECOSOC, cabang UIPM Thailand, dan alumni UIPM Thailand, maka kami selaku kuasa hukum lembaga UIPM, UN, ECOSOC akan mengambil langkah hukum bagi pihak-pihak tersebut. Ya. Luar biasa. Jadi dengan ancaman tersebut, tapi ini tambah sedikit lagi Mas Hersu. Mengancam seperti itu, tapi ternyata itu servernya langsung ditutup Mas Hersu. Jadi kita tidak bisa Ya, ya, ya. jadi kita kalau mau melihat lagi websitenya tidak Udah bisa. nggak Ini bisa dia ya, udah tidak tutup ya, ya, ya. Bukan sudah down ya, tutup. tapi tutup ya. Tapi tutup. Jadi update website ternyata servernya sudah langsung tutup gitu ya. Di situ ada tulisannya Safari cannot open the page because it could not connect to the server. Dan kemudian ada juga di sini ini juga agak terlambat ini Mbak Ibrahim Rose ini. Dia menulis di sini update G-Form atau Google Form lengah sedikit close katanya. Dan di situ ada formulir pendaftaran UIPM by Google itu Mas Hersu. Di situ tertulis the form formulir pendaftaran UIPM is no longer accepting respon. Jadi sudah nggak bisa merespon lagi, sudah ditutup juga. Padahal 2 hari yang lalu saya juga dikirimi di screenshotnya begitu, dan itu masih terbuka Mas Hersu. Ya, 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 ya. Oke. Ini yang di Thailand ya, bagi. Masih ada cerita lagi nggak di Thailand ini? Yang di Thailand kemudian teman yang di Thailand ini memberikan mandat kepada netizen yang ada di Indonesia untuk melakukan investigasi di Bekasi begitu. Ini join investigasi ini ya. Wah, keren juga nih netizen udah kayak apa Pak jurnalis kan. Jurnalis kan punya itu jurnalis di berbagai belahan dunia gitu kalau melakukan investigasi di negara masing-masing kan join tuh Mbak Agi. Oke, kita ikuti yang sekarang yang di Bekasi ini Mbak Agi ya. Aduh, yang di Bekasi ini Ini Bekasi mestinya UIKM bukan UIPM Mbak, kan mesti kalau di Bekasi itu. apa tuh Mas Hersu? Universitas Indonesia Cabang Kalimalang, mestinya begitu. Oh iya betul. Jangan Yang dekat PM. dengan Kalimalang ya. Ya. Iya. Jadi ini investigasi lapangan yang di Bekasi oleh anak muda tadi ya. Namanya adalah Vincent atau Vincent Steph begitu kalau namanya di X atau Twitter begitu. Dia menulis seperti ini. Ini awal-awal saja saya membacakannya ya karena dia panjang sekali, dia detail sekali Mas Hersu. Dia menulis seperti ini. Oke, sebagai warga Bekasi yang rumahnya dekat dengan kampus yang kasih doktor honoris causa ke RA, maksudnya Raffi Ahmad, tentu penasaran juga. Berikut guideline cara ke kampusnya, dan aku sengaja pura-pura pakai outfit mau ke kampus. Kita mulai dari pertigaan Rawa Bugel Muhtar Tabrani. Let's go. Jadi Rawa Bugel Muhtar Tabrani itu nama jalan. Oke. Ya, dia menulis sebelumnya dia menyertakan dia ke situ karena memang ada di websitenya tuh seperti itu, yaitu alamatnya ada di Plaza Sumarekon Bekasi, Jalan Boulevard Ahmad Yani, Kafling K01 Harapan Mulia, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Itu alamat dari UIPM-nya. Di situ bagaimana dia naik angkot begitu ya Mas Hersu, ada postingan angkotnya, terus kemudian setelah jalan ya kurang lebih 1,5 menit di kanan jalan kalian akan bakal ketemu Masjid Raya Al Azhar Sumarekon Bekasi yang lagi Pamat. luar biasa, dan ada fotonya dia sedang ada di jalan gitu Mas Hersu. Yang lagi main ke Sumarekon Bekasi boleh mampir ke sini ya buat beribadah loh, dia malah promosi segala Mas Hersu. Lucu si Vincent ini. Nah, saya lanjut saja tidak detik per detiknya. Nah, kemudian beberapa setelah
dia unggah yang lainnya ini sampai ke sini. Gak berapa lama kita bakal lewatin jembatan BCBD. Kalau di Jakarta ada SCBD, Bekasi juga punya dong BCBD, Bekasi Sentral Business District yang isinya kafe, resto, showroom. Wah, ini promosi lagi, udah saya Ya, lewati ya. saja. Kita lompat aja sampai ke kampusnya deh ya. Sampai ke kampusnya ya. Mm-mm. Nah, terus kemudian, nah ini sudah sampai di gedung kampus. Ah, dia bilang dia senang. Nah, di sebelah persis Menara Mandiri, kita bakal sampai di Plaza Sumarekon, Bekasi yang dimana katanya kampus ada di lantai 7 gedung ini. Dia perlihatkan, ini bentuk gedungnya, fotonya. Gedung ini juga deket banget sama Bundaran Sumarekon Bekasi dengan segitiga terbalik yang ikonik. Ini memang dia senang bercerita nih. Nah, Mm-mm. kita masuk ke lobi utama gedung. Pede aja, sapa semua satpam di sini. Kan kita mau ngampus, kata dia seperti itu Mas Herzu. Nakal nih, agak iseng ini anaknya ya. Mm-mm. Dan kemudian dia menulis seperti ini, kampus tapi pakai tanda kutip begitu, katanya di lantai 7. Tapi Mhm. kok virtual office gini ya, begitu. Virtual Hmm. office ya ini katanya. Mana kampusku, please, aku mau ambil gelar profesorku, katanya seperti itu. Iseng banget ini. Bener ini. Oke. Sambil ada foto dia selfie begitu ya di depan sepertinya di lobi begitu. Nah, terus kemudian speak dengan satpam resepsionis mau ke lantai 7 dan tuker identity card dengan kartu visitor. Jujur, deg-degan mau ketemu rektor kata dia seperti itu. Oke. Kocak-kocak ini. Terus? Sesampainya di lantai 7 ke kamar mandi dulu buat rapihin baju dan pakai parfum. Walah, jalan kaki tetap keringetan juga, ya terpapar sinar matahari Bekasi yang wow mumet katanya. Lanjut ke kampus alias virtual office. Ternyata di Ya. situ dia juga bingung karena nggak ada kampusnya, nggak ada muridnya, nggak ada dosennya. Kemudian dia Ya, mengatakan, virtual office kan cuman minjem alamat doang ya, Mbak ya istilahnya. betul, biasanya Hmm. seperti itu. Dan kemudian dia menulis, di sini aku switch peran dari anak kampus jadi pengusaha yang Hmm. mau cari kantor. Jadi dia pura-pura, Mas Hersu, Hmm. dia menyamar ya. Ternyata virtual office adalah penyedia ruangan kalau perusahaan mau punya kantor kecil. Mestinya kecil, tapi saking kecilnya jadi kicil dia menulisnya. Mau sewa ruangan meeting doang juga boleh. Dan ini list perusahaan-perusahaan yang sewa ruangan. Lihat, ada nama kampus dalam tanda kutip begitu. Tapi Hmm. nama perusahaan itu terus kemudian ditutup sama dia. Nama perusahaan yang memakai virtual office di situ. Jadi ya, si kampus cuma sewa ruangan kecil aja, nggak ada wujud kampusnya, nggak ada kelas pembelajarannya. Segitu dulu jalan-jalan ke kampus, semoga ada manfaat. Jadi mau ambil gelar profesor di mana lagi ya, katanya Ya, iya. seperti itu. Saya lihat Dan dia, ini, kalau saya lihat beda, Mbak. Ini berarti kampusnya sangat efisien. Karena dia ya, cukup dengan ruangan yang kecil bisa menghasilkan profesor dan doktor banyak banget kan gitu. oh iya begitu. Jadi semuanya bisa goib begitu ya. Jadi Iya, 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 iya. nggak tampak kan, maksudnya tidak kasat Hmm. mata, tapi Iya. kemudian bisa menghasilkan lulusan yang wow Top begitu ya, ya. ya wow dengan gelar itu mentereng. Oke. Jadi si Betul. Vincent itu habis itu udah kabur dari situ. Iya, dan tapi dia ada video nih Mas Irsu. Coba kita Hmm. lihat videonya. Di sini dia ditunjukkan bagaimana bentuk virtual office yang hendak dia sewa setelah dia switch menjadi pengusaha. Karena Hmm. kan memang tidak ada kampusnya, dia tadi pura-pura akan menyewa. Nah, ini seperti ini nih kampus tersebut ya. Dan kemudian sesudah itu, Vincent menulis juga, tapi ini memang perlu disclaimer seperti itu. Teman-teman harus di notes ya, maksudnya dicatat ya. Nggak ada yang salah dengan gedung Plaza Sumarekon Bekasinya. Nggak Hmm. ada yang salah dengan virtual office-nya. Mereka semua penyedia gedung dan ruangan Wajar, yang lebih biasa. sempit. Iya, wajar biasa. Bahkan di Sudirman, Jakarta juga menawarkan Banyak seperti ya. itu, seperti diiklankan. Ya, ya. Yang salah adalah ekspektasi ingin melihat kampusnya. Baik, Hmm. gelar profesor, kata dia gitu. Jadi teman-teman of the record, jadi memang virtual office seperti ini seperti sharing office gitu ya. Hmm. Satu ruangan besar, kemudian disekat-sekat begitu. Satu sekatan itu mungkin kalau dikasih kursi bisa 10 orang, 15 orang, kurang lebih seperti itu. Tapi biasanya ya mereka hanya sekedar untuk menaikkan kredibilitas saja kalau itu berupa kantor ya. Dan kemudian mereka memakai alamatnya dan biasanya membayar untuk adminnya juga. Jadi kalau seandainya masih Ada yang nelpon gitu ya bisa ada ada yang yang angkat. nelpon, betul begitu, dan kemudian mencatat apa dan sebagainya begitu. Tapi biasanya virtual office seperti ini memang
kosong begitu ya, tidak digunakan atau sekali-sekali kalau memang itu office beneran yang mereka gunakan untuk rapat atau apa seperti itu. Tapi Yes. untuk UIPM ini memang tidak ada personnya di situ, Mas Hersu. Ya, ya, oke. Oke, nah kalau gitu itu kan dari sisi fisiknya Mbak ya. Tapi kan Mbak Agi tadi cerita ada rektornya, ada apa chairman atau apa tadi chairmannya atau apa gitu. Nah itu gimana tadi yang profesor-profesor tadi itu Mbak Agi ceritain? Iya, iya. Nah, ini sebelumnya Mas Hersu saya ingin bacakan seperti ini memang media media mainstream kita juga cukup terkecoh ya Mas Hersu karena memang begitu canggihnya mereka mencantumkan riwayat, alamat apa dan sebagainya di websitenya begitu. Seperti misalnya ini ada di Kompas begitu. Kompas saja menulis seperti ini, UIPM setara dengan lembaga internasional. UIPM setingkat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNESCO, WHO, dan lembaga-lembaga internasional lainnya di seluruh dunia. Karena UIPM merupakan anggota UEA, Union of International Association, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNESCO, WHO merupakan anggota UEA juga, yaitu Union of International Association juga. Nah, kalau saya melihat dari narasinya secara panjang begitu ya ke bawah, saya rasa ini hanya copy paste saja dari apa yang ditulis oleh UIPM-nya tanpa melakukan cek dan recheck begitu apa sih yang dimaksud ini dan kemudian seperti ada lembaga di Brussel yang dimana UN juga terdaftar di situ ini terdaftar di situ sehingga dikatakan UIPM ini setara atau setingkat selevel dengan UN. Ini kan luar biasa kalau ada universitas begitu yang setingkat dengan UN, untuk apa mereka harus setingkat dengan UN begitu. Nah, kemudian di sini Mas Hersu, ini kita bisa lihat ya, pilih gelar yang ini sebelum ditutup ya. Ini seperti ini Mas Hersu screenshotnya. Pilih gelar yang Anda butuhkan saat ini. Ada bachelor degree S1, master degree S2, doctoral degree S3 dan kemudian ada pilihan honorary doktoral atau doktor kehormatan, ada juga pilihan honorary profesor atau profesor kehormatan dan juga pilihan profesor saja tanpa kehormatan. Ini ada di Google Form dan kita bisa centang saja apa gelar yang akan kita inginkan. Kemudian ada pilih fakultas atau jurusan yang Anda sukai begitu. Nah, ini ramai betul tapi sekarang sudah ditutup ya seperti yang tadi kita lihat. Dan kemudian yang ramai juga Mas Hersu, ini adalah nama dari Profesor Dr. Rantastia NA gitu yang diklaim sebagai CEO dari UIPM UN Ecosok begitu yang UIPM yang ada di Indonesia. Nah, siapakah Profesor Dr. Rantastia NA ini? Ini ada di ada di YouTube juga. YouTube-nya itu YouTube UIPM TV Mas Hersu, bagaimana dia bersama dengan orang tuanya begitu ya. Orang tuanya ini katanya orang Indonesia klaimnya dan lahirnya tahun 65. Kalau lahirnya tahun 65 kemudian ada mengaku atau mengklaim memiliki gelar memiliki pangkat jenderal begitu. Rasanya kalau tahun 65 kita tahu Mas Hersu jenderalnya siapa saja begitu ya. Tapi ini di sini luar biasa ini. Tapi ada juga yang mengklaim seperti ini. Ini teman-teman bisa melihat. Ada yang menulis seperti ini Mas Hersu. Halo Kak, boleh tolong blur namaku terkait UIPM yang ada foto artis RA yang kakak post ini. Di sebelahnya ada Rantastia Nur Alangan. Orang nggak jelas yang ngaku-ngaku petinggi UN. Kalau lihat YouTube-nya aja bahasa Inggris tuh orang ngaco parah. Keluargaku sampai hancur dan terkuras harta karena salah satu ortuku percaya sama jenderal-jenderalan ini. Dia jenderal abal-abal maksudnya. Yang katanya bisa ngambil harta Soekarno di Bank Swiss. Padahal itu kisah nggak jelas yang sampai sekarang cuma jadi ladang penipuan. Tolong di-share Kak, biar orang-orang aware sama kasus pencatutan nama PBB begini. Jadi ini netizen yang menulis seperti ini Mas Hersu. Jadi orang yang mengaku sebagai CEO dari UIM tersebut, Ya. dia klaim melakukan penipuan. Ya gampang kan sebenarnya, jenderal itu kan tidak banyak jabatan jenderal itu ya Mbak. Pasti akan dikenal di publik. Kalau namanya jenderal, apalagi bintang 4, itu kan jabatannya dia kalau ya itu pasti kepala staf angkatan, kalau dari darat, laut, udara, atau kepolisian gitu ya, jenderal, dan kemudian atau panglima TNI. Udah itu aja, nggak banyak namanya jenderal itu. Kecuali kalau lieutenant jenderal, mayor jenderal banyak. Tapi kalau jenderal, ya masa orang nggak pernah mikir sih kayak gitu dan bisa ketipu ya gitu. Kok bisa dia seperti itu gitu. Ini saya kira salahnya orang-orang ini juga kurang literasi ya, gampang ditipu seperti ini gitu ya Mbak ya.
Itu Betul, ada betul. fotonya, ada orangnya itu ya, Mbak, ya? Videonya ada ya? Ada Hmm. fotonya dan mengaku dengan pangkat Letnan Jenderal. Ini Oh, tinggi sekali loh. Letnan Jenderal Letnan juga Jenderal. nggak banyak orang berpangkat Letnan Jenderal juga gitu. Betul, hanya Hmm. hanya sedikit saja begitu. Hmm. Jadi di sini ada tulisan juga di Kompasiana nih Mas Hersu Hmm. seperti ini. Judulnya inilah perjalanan karir Rantastia Nur Alangan dalam dunia militer. Dan anehnya dia mendapatkan pangkat letjennya itu dari Prusia. Kok bisa? Kacau, makin kacau lagi nih. Oke. Ini sedikit Ya. saja saya baca Mas Hersu. Ini ada Hmm. di Wikipedia loh. Oh, Letnan Jenderal Rantastia Nur Alangan lahir 22 Februari 1965 adalah mantan atase militer dari Ordo Kerajaan Prusia di Indonesia yang bermarkas di Rusia. Rantastia juga dipromosikan sebagai General Oberst. Apa ya? Rantastia juga merupakan mantan perwira tinggi diplomat militer internasional Korps Saint Lazarus Internasional atau CSLI di bawah naungan PBB di Austria. Ini kan ngawang-ngawang banget kok orang bisa percaya seperti ini iya, Mas iya, iya, Erso. iya. Dan dia nyampur adukin antara Prusia dengan Rusia lagi ya. Iya, iya, Hmm. iya betul. Jadi ini juga nih ini list of alumni atau alumni University Institute of Professional Management. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada nama Raffi, ada banyak sekali nama orang Indonesia dan yang kita kenal. Maksudnya tokoh yang kita kenal begitu Mas Hersu, ada politisi apa dan sebagainya begitu. Ada juga ini saya di share Mas Hersu kampusnya yang ada di Amerika. Ternyata di Hmm. perumahan Mas Erzo. Ini seperti Hmm. kita lihat nih. Di Amerika kalau di sini masih mending gitu ya, ada di gedung lantai 7 seperti itu. Ini ada di perumahan biasa yang ada di Amerika. Luar biasa dan juga ada klaim dari USAID ya. Ini resmi dari di USAID ya, bahwa dia menulis bahwa no, please take a moment to complete our partnering experience survey. Dan kemudian dia menuliskan di situ bahwa dia bukan merupakan partner utama maupun subpartner dari UIPM tersebut, begitu. Jadi jelas ya bahwa lembaga yang suka dicatut pun juga mengatakan tidak berpartner, tidak bekerja sama, kurang lebih demikian. Itu tadi apa CEO-nya ya, Rantas tadi ya, Mbak ya? Iya, CEO untuk UIPM yang ada di Bekasi, yang ada di Oke. perwakilan Indonesia, Mas Ada Erso. satu lagi nama siapa? Profesor Hambali atau apa, siapa namanya? Saya lupa. Ada lagi kan, Mbak? Profesor Soleh siapa begitu Oh, juga itu. Profesor. Ada ya itu juga ya. Itu siapa Iya, lagi dia itu? dia sebagai presiden. Jadi apa Oh, ya? Yang satu CEO, dia yang satu sebagai presiden Universitas UIPM presiden itu rektor Indonesia. lah maksudnya ya, rektor ya. Mungkin ya. Mm-mm. Mungkin maksudnya rektor rektor seperti itu Mas Hersu. Mm. Nah, ini saya mendapatkan apa namanya? Kisi-kisi dari teman yang ada di Kemendikbud ya, saya tidak Mm. usah sebutkan namanya. Teman ini memberikan apa namanya? Catatan Mas Hersu. Mm. Jadi memang itu ada pembelajaran jarak jauh seperti itu memang ada. Tapi tidak 100% seperti itu juga begitu. Jadi emang Mhm. ini dan confirm bahwa tidak terdaftar di Badan Akreditasi Nasional Perguruan Ya. Tinggi. Jadi Mm. kalau dia mengatakan bahkan dia juga mengatakan ada yayasan UIPM yang sudah diakui oleh Kemenkumham, ternyata juga ditelusuri tidak ada. Itu yang menelusuri Mm. dan semuanya memang tidak ada karena memang kita ini coba ya ini bukti-bukti kenapa catatan dari teman tersebut kenapa UIPM abal-abal dia mengatakan begitu karena satu kampus di Indonesia tidak memenuhi dia kampusnya di Indonesia tapi tidak memenuhi syarat perguruan tinggi di Indonesia yaitu syarat minimal mendirikan PTS di Indonesia ini nggak main-main Mas Irsu saya bacakan sedikit saja yaitu harus memiliki lahan dengan luas minimal 10.000 meter persegi untuk universitas, 8.000 meter persegi untuk institut, 5.000 meter persegi untuk sekolah tinggi, politeknik, dan akademi. Ini jelas tidak memenuhi syarat. Kemudian memiliki sarana dan prasarana seperti ruang kuliah minimal 1 meter persegi per mahasiswa. Jadi kalau 1.000 mahasiswa ya 1.000 meter persegi. Kemudian ruang dosen tetap ruang dosen tetap ya minimal 4 meter persegi per orang. Jadi Mas Yesu jadi dosen tetap itu berhak untuk ruangan 4 meter persegi. Ruang administrasi dan kantor minimal 4 meter persegi per orang juga Oke, untuk lumayan ya 4 meter persegi ya, karena kalau lumayan. dua kali satu itu berarti untuk makam sih, bukan untuk kantor kalau itu. Iya, iya. Kalau ini kan 2 kali 2 setidaknya begitu kan. Biasanya Ya, memang Hmm. ruangannya kecuali untuk direktur atau Ya, ya, ruangan ya.
jurusan biasanya tersendiri. Tapi kalau ini Oke. mereka kan Hmm. ruang bersama seperti itu Ya, Mas Heru. Dan ya. lagi ini mereka harus memiliki ruang laboratorium, komputer, buku minimal 200 judul per program studi, terus Hmm. kemudian perpustakaan, bla bla bla. Banyak sekali. Nah, ada juga catatan kemungkinan jadi dengan tidak memiliki itu, dia tidak terakreditasi di sini, dia tidak boleh menyelenggarakan wisuda di Indonesia. Itulah Ah, kenapa kata hmm. teman saya tadi, maka wisuda Raffi Ahmad tadi dilakukan di Ya. Thailand. Karena di Hmm. sini pasti tidak boleh begitu. Iya, iya, iya. Jadi kesimpulannya ini eh, mesti hati-hati ya Mbak. Saya kira kita mengingatkan, saya nggak tahu apa motivasinya Raffi dalam hal ini. Apakah dia juga tertipu? Tapi kalau dia kemudian tertipu, banyak juga orang Indonesia lain yang tertipu yang ada dalam daftar itu ya, gitu Mbak Agi ya. Dan kemudian apa motivasinya orang-orang ini untuk menyandang gelar kehormatan itu? Kan itu yang paling penting ya kita ingatkan ya. Kalau mau Ya, menyandang gelar kehormatan ya kuliah yang benar. Tetapi saya betul. kira untuk orang-orang yang seperti profesi seperti Raffi Ahmad yang dan yang lain, dia akan habis waktunya untuk kuliah itu, kecuali kalau dia mau jadi dosen kan gitu. Dia kan bagi Mhm. ini ini memang ada yang salah nih pada bangsa ini ya, karena orang kemudian sekarang ini adu-adu bangga-banggaan apa gelar Iya. gitu ya. Dan saya pernah teringat dalam sebuah rapat di komisi di DPR, saya nggak akan sebutkan Mhm. komisinya, tapi ketika ada yang mengajukan pertanyaan itu, kemudian Mhm. wartawan yang lain, anggota DPR yang lain nyeletuk, udah itu yang mau nanya udah dokter atau belum? Gitu mereka tuh. Jadi kayaknya saling bangga-banggaan mereka pakai gelar dokter, nggak peduli dari mana kampusnya, yang penting apa yang penting ya dia dokter. Makanya kemudian ada yang publikasinya dokter atau profesor, publikasinya ternyata kemudian di apa Mhm. ilmu politik tapi soal perikanan kan gitu. Kalau nggak salah ini publikasinya surat Yasin kalau nggak salah yang UIPM ini gitu. Ya, ya. Iya, jadi ada gambar wajahnya di depan begitu ya kalau surat Iya. Yasin ini, Mas Heru ya. Iya. Jadi jadi ini memang luar biasa ketidaktahuan masyarakat begitu Mas Hersu, Hmm. dan mungkin bisa jadi juga mereka yang menerima gelar ini karena dan saya rasa ya Mas Hersu, ini orang-orang yang tercantum karena itu kan ada berapa page tuh Mas Hersu, Hmm. banyak sekali ini listnya kalau kita buka. Dan itu yang warga Indonesianya banyak sekali Mas Hmm. Hersu, antara lain misalnya para ustadz gitu ya. Dua orang ustadz saja ini, misalnya Ustadz Khalid Basalamah. Di situ Hmm. juga dicantumkan. Tapi apakah Ustadz Khalid Basalamah ini tahu bahwa dia diberikan gelar tersebut gitu? Hmm. Kalau dia Hmm. kemudian ada profesor identity card-nya segala begitu dibuatkan begitu ya. Dan satu lagi Ustadz Hilmi Firdaus. Kalau Ustadz Hilmi ini bahkan sudah memposting di akun X-nya, dia mengatakan iya betul dia mendapatkan gelar dokter itu. Tapi memang tidak dijelaskan apakah dia, kalau tadi kan ada semacam apa namanya tuduhan ya yang di Thailand tadi bahwa mendapatkan gelar tersebut bisa dengan kita menyetor sejumlah uang. Ustadz Hilmi tidak menjelaskan bagaimana prosesnya, tapi dia sang Ustadz ini sendiri juga memiliki gelar yang jelas dari universitas ternama juga di Indonesia begitu Mas Hersu. Jadi dari S1 kemudian Hmm. S2 dan dia juga menempuh doktor secara resmi. Nah, universitas ini kalau saya lihat itu memakai istilah Mas Hersu mungkin mirip-mirip ya seperti lapangan becek gitu. Jadi orang loh, tapi kalau misalnya orang loh Raffi dapat gelar dari itu, UIPM ini kan nggak jelas. Loh, tapi mereka yang memang memiliki gelar apa secara legal pun resmi juga Hmm. mendapatkan kok dari sana Ya. begitu. Jadi seolah-olah untuk menjustifikasi bahwa gelar Ya. itu adalah resmi seperti itu Ya. Mas Hersu. Yes. Prihatin ya kita sebenarnya ini kalau tidak ada mentalitas menerabas dari bangsa kita ini, yang saya jadi teringat ini Pak Kuncoro Ningrat dulu ya. Ahli Iya. ya antropologi itu kita menyebutkan bahwa ada mentalitas menerabas. Mentalitas menerabas yaitu orang nggak mau kerja keras tapi dia kemudian ingin mendapatkan apa ya, mendapatkan posisi, mendapatkan jabatan, mendapatkan gelar, yang akhirnya terjadi ada lembaga-lembaga atau orang perorangan, kita nggak bisa nyebut lembaga gitu, yang kemudian menyediakan itu gitu. Dan ini kan sebenarnya bukan hal yang baru ya, hal-hal semacam ini sudah berkali-kali terjadi. Tapi mungkin karena kali ini melibatkan Raffi Ahmad, ya itu jadinya jadinya heboh. Dan saya membaca di netizen itu juga ada yang mengkait-kaitkan dengan kedekatannya Raffi Ahmad dengan keluarganya Pak Mulyono begitu, karena mereka juga Betul. katanya kampusnya pada nggak jelas semua kan gitu, baik Kaisang maupun Gibran disebut nggak jelas. Ini netizen yang menyebutnya seperti itu Mbak Agi.
Iya, netizen banyak sekali mention soal itu, Mas Hersu, betul. Hmm. Jadi kedekatan Raffi ini sebagai kesayangan Pak Mulyono lah. Yang kita Hmm. tahu Hmm. ketika kemarin berkunjung ke IKN, kan Raffi ini sepertinya sebagai leadernya di Hmm. antara Hmm. para influencer yang ada di situ, begitu ya, memberikan validasi begitu Hmm. kan terhadap IKN tersebut, Hmm. begitu untuk menaikkan pamor IKN dan ya dikaitkan dengan itu Mas Hersu lah. Ini kalau ijazahnya nggak jelas, ini sama dengan ijazah Mulyono. Ada yang mengatakan seperti itu Satu begitu. kolam yang sama gitu ya sebutnya. Satu kolam yang sama, Ya. makanya kenapa dia dipilih oleh Pak Mulyono begitu. Hmm. 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 Ini kata netizen ramai sekali seperti itu. Ya. Sedikit lagi Mas Hersu, saya jadi ingat kasus ini. Kalau Mas Hersu masih ingat, itu adalah kasus dari Gong Perdamaian Dunia. Masih ingat tidak Mas Hersu? Saya Itu ingat, melibatkan. ya kasusnya Iya. gimana gimana ya. Ya. Ya, jadi melibatkan seseorang bernama Juyoto Suntani dari Jepara kalau tidak Ya. salah. Karena Hmm. dia memiliki usaha apa mebel atau kayu atau seperti apa seperti itu. Dan kemudian dia foto di depan PBB, Hmm. dia Hmm. foto di Ya. Itali, terus foto bersama dengan profesor seperti ini. Ini kan di sini dalam hal ini profesornya dari Thailand begitu ya, Hmm. nama Thailand. Kalau itu dari profesornya dari saya lupa dari Italia atau dari mana. Dan kemudian di situ dia bawa Gong Perdamaian Dunia sebagai presiden perdamaian dunia diakui oleh sekian ratus negara. Jadi 100 Hmm. berapa negara. Padahal negara di dunia ini yang diakui PBB nggak sampai 200 kalau tidak salah. Tapi aslinya ada 200 lebih negara di dunia. Nah, ini Juyoto Suntani itu ada di website. Dia memiliki website dan kemudian dimuat di media-media tertentu, Mas Hersu. Pernah Ya. ada kawan nanya ke saya, Mbak Agi, orang ini siapa ya kok terkenal sekali? Saya tanya, terkenalnya di mana Mas? Begitu kan. Ya Ya. ini ada di media, ya media apa begitu. Itu Apa kan bisa ya? bayar untuk Hmm. dimuat di Hmm. situ. Hmm. Dan ya akhirnya karena saya kebetulan dia ini masuk ke dalam grup dan kebetulan ada saya grup WA saya di situ saya ikut juga Hmm. ya beliau ini wafat ketika masa Covid yang lalu begitu. Hmm. Ya sudah tamat saja riwayatnya, begitu. Hmm. Maksudnya riwayat dari sejarah yang dia bangun berdasarkan impiannya sendiri. Karena memang kenyataannya tidak ada begitu. Walaupun gongnya sekarang masih tetap ada begitu di Yes. Jepara. Oke, ya. Jadi saya kira ini ya silakan kalau ada yang mau ngambil pelajaran yang berharga, monggo. Tapi kalau merasa bahwa mau ikut-ikutan keren, keren-kerenan, memakai dokter, profesor honoris causa atau dokter honoris causa gitu, oh ya monggo. Tapi saran saya nanti kalau akan bagus kalau kita undang nanti mereka-mereka yang dokter honoris causa atau profesor honoris causa itu dialog dengan Profesor Akal Sehat ya, Mbak Oh, Rocky Gerung ya. Dia ya, dia nggak betul. dia nggak punya gelar, bahkan gelar akademis S1-nya pun dia kayaknya nggak pedulikan begitu. Tapi di mana-mana orang menyebut dia panggilannya dengan profesor gitu. Tapi yang penting ya Bung Rocky ya kapan-kapan diuji ya, Bung Rocky orang-orang ini yang punya gelar profesor, dokter honoris causa seperti ini ya. Ini saya kira ini menunjukkan bahwa ya ini menunjukkan kesehatan mental banyak banyak warga negara kita ini yang perlu kita pertanyakan dalam situasi semacam itu ketika kemudian mereka senang menggunakan gelar-gelar yang sebenarnya tidak pantas mereka lakukan gitu. Khusus untuk para pejabat tinggi saya menaruh hormat dengan capaian-capaian yang mereka sekarang capai sebagai politisi nggak mudah loh Mbak. Masuk ke DPR itu aja susah banget loh sebenarnya. Pertarungannya luar biasa. Kalau orang tahu bagaimana proses perjuangan masuk ke DPR itu kita akan menaruh dalam tanda petik angkat topi lah kita dengan mereka gitu. Jadi nggak perlulah pakai tambahan-tambahan lain karena Anda sudah punya achievement yang luar biasa sebenarnya yang tidak bisa dicapai oleh orang Indonesia yang lain. Itu aja sebenarnya Mbak Aki ya. Iya, tinggal di dalam DPR-nya Anda Hmm. itu benar-benar Yes. memperjuangkan nasib rakyat, Nah, itu akan lebih top lagi. atau tidak, begitu. Yes. Oke, Oke. Mbak Aki. Sampai ketemu ya. Salam buat si AA. Lain kali Ayo kita semangat AA, cari ya. gelar yang memang betul-betul dari universitas yang Ya. memang valid begitu ya, Yes. kredibel. Yes. Oke, atau nggak perlu pakai gelar pun Anda sudah sangat Iya. respectable person lah ya gitu ya Mbak Aki ya. Ya. Sudah mendapatkan banyak pengakuan Yes. gitu. Oke. Followernya aja sampai jutaan banyak Yes. sekali. Yes. Masuk dalam 10 besar dunia kalau tidak salah. Yes. Ya, oke, itu hebat loh ya. Itu hebat Hebat sekali. Ya, walaupun justru orang akan salut dengan sekolah yang nggak perlu tinggi-tinggi tapi Anda bisa mencapai seperti itu, orang sudah hormat pada Anda. Jangan ditambahin, sayang gitu namanya malah rusak gara-gara hal ini gitu ya.
Iya ya, tinggal membuat akalnya menjadi lebih sehat gitu, lebih Ya. kritis kepada Pak Mulyono dan juga keluarganya, apalagi kepada Fufu Fafa begitu Iya, ya Mas iya. Hersey. Nah, itu yang berat lagi. Oke, kita udah sebut lagi ya Fufu Papa ya, karena kita diingatkan oleh banyak viewer kita bahwa "Ah, jangan ngurusin preman aja yang lain, urusin itu Fufu Papa nanti lupa, keenakan Fufu Papa." Ini pengalian isu ada yang bilang begitu Mbak Agi. Oke, tetap semua kita urus ya Mbak Agi. Sampai ketemu lagi ya Mbak Agi esok insya Allah semoga Anda tetap sehat. Dan terima kasih untuk doa dari Anda semua terhadap kami berdua. Saya Hersubun Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda, tetap salam 0%, Maaf. akal waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.